Shalom Bapak Ibu, Shalom. Saya mau menyapa Ibu Ika. Halo Ibu, apa kabar? Shalom, puji Tuhan, kabar baik. Puji Tuhan, sukacita suaranya. Saya juga sukacita ikut mendengar suara itu. Terima kasih Bu Ika Amin, sudah amin. kembali bergabung. Shalom Bro Gabriel. Shalom, shalom. Apa kabarnya? Baik? Sehat? Luar biasa, puji Tuhan. Luar Baik. biasa puji Tuhan. Shalom Aryo, Pak Aryo. Shalom. Ya, shalom. Dan Shalom. shalom Pastor Philip. Salam, salam. Puji Tuhan, bagaimana kabarnya, Pastor? Puji Tuhan, masih bisa dilewati semuanya. Amin. Immanuel. Amin. Haleluya, amin. Haleluya. Selamat datang di Ekwan. Salam sejahtera, salam kasih bagi kita semua. Sebelum memulai ibadah, saya mau kita saling bersahutan mengucapkan salam Ekwan ya. Ketika saya katakan Immanuel, saudara sekalian katakan amin gitu ya. Immanuel, Amin. Amin. Immanuel, Amin. Amin. Immanuel. Amin. Amin. Allah beserta kita. Amin. Terima Haleluya. kasih untuk Yes. setiap saudara yang terus setia mendoakan hambanya dalam memimpin Ekwan untuk dapat terus berjalan dan menghidupi visinya, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Terus doakan juga untuk gedung gereja biar Ekwan selalu berjalan sesuai rencana Tuhan dan ada dalam perkenanannya. Ekwan menjadi rumah bagi siapapun dengan segala kebutuhannya. Kami berdoa lewat Ekwan juga kita tidak hanya dibangun imannya oleh firman yang disampaikan, tapi saudara dan saya juga jadi pelaku firman dan menjadi kawan sekerja Allah dalam lingkungan keseharian kita. Sama-sama kita semua semakin bertumbuh imannya, saling membangun, saling menguatkan, saling menopang dan menjadi seperti singa Yehuda yang mengaum sampai ke bangsa-bangsa dan nama Yesus diberitakan. Saat ini kita mau persiapkan hati dan pikiran kita dan arahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus untuk memulai ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kehendak dan kebaikan-Mu. Hari ini kami boleh kembali berkumpul di Ekwan. Minggu lepas minggu kami rindu hadirat-Mu memenuhi setiap kami di setiap pertemuan Ekwan. Pada malam hari ini, perkenankan kami mengangkat pujian dan tarian kami bagimu. Biar Engkau disenangkan seperti kami selalu dapat menikmati Engkau. Malam ini kami ingin Engkau dapat menikmati setiap kami juga. Sebab hanya Engkau yang layak menerima segala pengagungan dan hormat. Pimpin dan berkuasalah sepanjang ibadah ini. Darah Yesus hancurkan segala ikatan, kutuk, tenung, mantra, dan perjanjian dengan kuasa kegelapan roh jahat dan segala kuasa yang bukan daripada Tuhan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba memohon pengurapan-Mu turun atas ibadah ini, atas tempat kami masing-masing, dan atas setiap perangkat dan jaringan yang kami gunakan, sehingga jalannya ibadah ini boleh lancar dan tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang Kau pakai jadi berkat untuk kami di sini bertumbuh dan dikuatkan minggu ini dan demi minggu. Urapi hamba-hamba-Mu yang melayani dengan kuasa-Mu, perbarui tubuh, jiwa, dan roh mereka di dalam mereka melakukan kehendak-Mu. Urapi juga setiap kami umat-Mu, persiapkan tanah hati kami Roh Kudus, berikan kami hikmat, pengertian, nasihat, pengenalan yang benar akan Engkau, Roh Allah dan roh yang takut akan Allah. Tanamkan pengetahuan dan kebenaran firman-Mu melalui setiap pujian yang akan kami naikkan dan lewat firman yang akan dibagikan nanti. Biar benih yang baik itu boleh tumbuh di tanah yang subur. Berikan kami hati yang haus dan lapar akan Engkau malam hari ini Tuhan. Penuhi cawan kami. Urapi kami dengan minyak-Mu yang baru dan yang kudus. Bangkitkan jiwa dan roh kami selaras dengan hati-Mu. Tuluskan hati kami, luruskan keinginan kami selaras dengan hati-Mu, biar Engkau dapati kami semua setia meresponi setiap panggilan-Mu, dan kami berjalan dalam kuasa-Mu, memuliakan-Mu melalui hidup kami, berkenan di hadapan-Mu dan hanya Engkau yang disenangkan. Kami rindu melihat kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami dan mengalir melalui hidup kami sehingga Injil dapat sampai kepada jiwa-jiwa. Kami perlu Engkau pegang tangan kami Tuhan, sebab karena-Mu kami berani melangkah bersama-sama dengan Engkau yang memimpin di depan kami dan kami rindu melihat setiap orang dan seluruh bumi mengaku Yesusku sebagai Tuhan dan Allahnya. Kami percaya jerih payah kami sekarang tidak ada nilainya dengan kemuliaan yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu menahbiskan ibadah Ekwan malam hari ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bersama-sama kami mau menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan, amin. Mari umat Tuhan kita mau persiapkan hati kita membawa hormat kepada Dia yang termulia. Biar segenap suku bangsa semua lidah mengangkat suara memuji Yesus Tuhan yang berkuasa, yang bangkit dan yang memberi hidup. Yang ada dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Hanya bagimu segala puji, kemuliaan, hormat, dan kuasa sampai selamanya. To him who sits on the throne be all blessings and glory and honor and power forever. Let's stand in his honor tonight, everybody that can get on your feet. To him who sits on the throne and unto the Lamb. To the King of Kings and the Lord of Lords. We bless him tonight. Everybody lift your hands just for a moment, come on. Let's lift it up to him right now. To him who sits on the throne and unto the Lamb and unto the Lamb. To him who sits on the throne and unto we're talking about the King of Kings and the Lord of Lords. To him, oh y'all, I feel the Holy Ghost up in here tonight. And unto the Lamb, just one more time. To him, be glorified in this house, Lord. The Lamb, be all
hormat dan kuasa selamanya. Mari setiap lidah menyembah Dia. Give him glory in this house. Give God glory in this house. Hallelujah. Angkat kedua tangan kita sama-sama, kita katakan segala puji dan Oh, bless puji dan and mulia honor, dan hormat power forever. Hallelujah. We will honor you tonight, oh Lord. And glory dan and honor and power forever. This is our last time. Just lift those hands in His honor. One more time. Be all blessed and glory. You get the glory tonight, Lord. And power forever, forever, and ever, and ever, and ever. We give it to you tonight, Lord. Hallelujah. haleluya. Engkau Allah yang termulia. Mulia bagi anak domba, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Sebab Engkau mulia, Tuhan, dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, Tuhan, layaklah Tuhan, dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kami undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri bersama-sama. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Sebab Engkau mulia, Tuhan, dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang
kemuliaan. Kami mengucap syukur atas kemuliaan-Mu yang oleh karenanya kami beroleh anugerah keselamatan dan hidup kekal di dalam Yesus. Kalau kami kuat dan teguh sampai hari ini, semua karena Engkau. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Yang siap lebih lagi memuji Tuhan, lambaikan tangannya. Yes, kita mau memuji Tuhan kita sebab Dia yang termulia, yang termasyur dan perkasa selamanya. Dia berkuasa dalam segala hal, di dalam nama Yesus ada pengharapan dan ada kuasa. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan. Yang percaya kepalkan tangannya ke atas dan katakan, "Woo!" Mari kita bersorak bagi Tuhan kita. Sebab namanya ajaib. Sebab namanya penuh dengan kebesaran. Amin. Haleluya. Nama Yesus yang kami sembah. Nama di atas segala nama Yesus. Amin. Nyatakan. Namanya Tuhanku berada yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa. Yes, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Semangat nyanyikan, Engkau yang Dan termasyur perkasa selamanya. selamanya. Engkau yang Berkuasa di dalam segalanya. sebab ada apa? Ada kuasa dalam nama Yesusku. Oh, kami bersorak buat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Nyatakan, namanya Tuhanku menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Come on, Allah yang perkasa. Dia Bapa yang apa?
tangan di atas kepala saudara, bersatu dan katakan. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertakhta, kami naikkan pada. Gak kedengeran, katakan pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi saudara. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertakhta, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertakhta, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Yeah, yeah, yeah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Yes, sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Yes, sekarang saatnya segenap suku bangsa bersatu, satu suara menyatakan keselamatan, pujian, kekuatan, hormat, dan kuasa kemuliaan bagi Allah dimanapun dan kemanapun sampai selamanya. Maka dari itu tidak perlu malu-malu, saat ini saya mau membuka ruangnya bagi Bapak Ibu yang mau berbagi perjalanan kemuliaan bersama Tuhan, yang tentunya saya percaya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bila ada, silakan bisa langsung unmute, tempat dan waktu persilahkan. Apakah malam ini ada yang mau membagikan? Belum ada? Oke, kita lanjut Pastor Philip. Oke. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami buka hati kami untuk jamahan Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang pulihkan kami. Hanya di dalam-Mu kami rasakan damai. Hanya oleh anugerah dan penyertaan-Mu kami dapat hidup. Bersama-Mu kami tidak ragu. Urapi kami ya Roh Kudus. Kami mau dan siap terima serta berjalan dalam kuasa-Mu. Mengalirlah, ambil alih seluruh hidup kami. Biar di altar-Mu, hidup kami bagi-Mu menyembah-Mu. Persiapkan hati kami ya Roh Kudus. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu.
Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur, kami berterima kasih, sebab kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Kami telah diberkati dengan puji-pujian, kami percaya Engkau Allah yang telah menjamah kami diberi kekuatan, kesegaran, dan penghiburan mulai puji-pujian pada malam hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus memberikan pengertian kepada kami, sehingga kami boleh mengerti maksud firman-Mu. Dan kami diberikan kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Dan berkati hamba-Mu yang menyampaikannya, biarlah Engkau menyembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah hanya firman-Mu, kebenaran-Mu saja, kuasa-Mu, kasih-Mu, kesucian-Mu yang nampak dalam sepanjang pemberitaan firman ini. Dan biarlah hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Bapakku yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal-Mu, Juru Selamat kami, hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu, shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi, shalom. Shalom. Haleluya. Shalom. Immanuel. Shalom. Immanuel. Amin. Amin. Amin, haleluya. Amin. Saya percaya, ya, kondisi semangatnya kita itu sangat ditentukan dengan anggapan kita. Ya, kalau kita menganggap, oh ini ibadah Zoom biasa, ya memang akan merasa biasa-biasa saja. Tapi kalau kita merasa bahwa aku ada dalam sebuah KKR yang luar biasa, maka saya percaya engkau akan diberkati berlimpah oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Dan saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang satu tema yang mungkin agak sedikit nggak enak dengarnya, seperti itu, ya, pengkhianat, ya. Tidak perlu merasa tersindir atau ditampar oleh tema ini, tapi mari kita belajar bersama-sama, ya. Seperti itu, ya. Saya nggak bilang semua di sini pengkhianat, ya. Saya percaya di sini adalah orang-orang yang setia. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat Alkitab kita dalam Injil Matius, pasal yang ke-26, ayat yang ke-35. Ya. Satu ayat saja, ya. Karena 2 ayat saja saya pikir belum tentu dilakukan, ya, seperti itu, ya. Atau 1 ayat itu belum tentu dilakukan, apalagi 2 atau 3 ayat. Jadi kita fokus 1 ayat ini aja, dan kita akan kupas, dan ayatnya akan beranak cucu nanti. Tenang. Tentang pengkhianat, ya. Dan kita akan kupas habis ini tentang pengkhianat ini. Jadi roh-roh pengkhianat itu tidak akan menempel di hati kita, ya. Haleluya. Yang sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Wow. Kalau kita lihat di situ perikopnya, Petrus akan menyangkal Yesus. Jadi kalau kita lihat di sini, Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Dan ternyata murid-murid pun mengatakan hal yang demikian. Termasuk siapa di situ? Termasuk Yudas. Betul, ya? Termasuk dia di situ. Dan kalau kita lihat di sini, semua murid-murid pada kumpul, dan ini serentak berkata bahwa kami tidak akan pernah menyangkal. Tetapi kita lihat di cerita-cerita selanjutnya, Yudas menjual Yesus, gurunya sendiri. Petrus menyangkal. Alkitab berkata bahwa sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ya, meskipun ada yang bilang sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku, katanya begitu. Padahal sebenarnya kebalik, ya. Sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Nah, saudaraku, dari ayat ini saya memberi sebuah tema tentang pengkhianat.
Ya, kita nggak usah baca selanjutnya karena memang kalau kita lihat Petrus sendiri kemudian menyangkal dan buat saya itu dia berkhianat. Apalagi soal Yudas, sudah jelas-jelas dia menjual gurunya sendiri. Nah, saudaraku, sebagai pendahuluan, saya mau bilang bahwa hari-hari ini kita sulit menemukan orang yang bisa atau dapat dipercaya. Ya. Saya tidak sedang menyuarakan suara hati yang kepahitan atau mungkin sering ditipu atau apa seperti itu ya. Tetapi benar faktanya di sekeliling kita seperti itu. Ya. Zaman sekarang ini atau hari-hari ini kita sudah sangat sulit menemukan orang-orang yang dapat dipercaya secara benar. Orang yang kita anggap sebagai panutan, tiba-tiba punya masalah yang memang wow, di luar nulur. Ya. Nurul ya, luar nalar. Orang-orang yang kita anggap, wah ini orang yang rohani, ternyata dia merupakan biang kejahatan. Ya. Sulit menemukan orang dapat dipercaya. Karena itu pernah saya katakan di sini juga bahwa jangan pernah mencoba untuk percaya kepada semua orang. Tetapi berusahalah mengasihi semua orang dan percaya hanya kepada satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus. Saya ulangi. Jangan pernah mencoba untuk percaya kepada semua orang, tetapi berusahalah mengasihi semua orang dan percayalah hanya kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Dia yang berjanji, Dia juga yang akan menepati janjinya dan selalu menepati janjinya tanpa harus didikte, tanpa harus diingatkan. Dia bukan manusia kata Alkitab. Dia selalu menepati janjinya. Dan saudara tahu, kalau kita berbicara tentang pengkhianat, pengkhianat itu tuh nggak mungkin dia datang, halo saya pengkhianat. Nggak mungkin. Nggak mungkin dia langsung jujur depan kita bahwa dia tuh seorang pengkhianat bermuka dua. Tidak mungkin. Hati-hati loh, saya pengkhianat loh. Nggak. Yang dilakukan oleh seorang pengkhianat itu, dia bisa datang dengan begitu luar biasa manisnya. Dia bisa mengubah mimik wajahnya dengan begitu nice. Sampai kamu wah, mungkin ini manusia apa malaikat kan begitu ya. Betapa baiknya. Dia begitu nice banget. Dia nggak siapapun dan friendly banget. Tetapi di belakang dia menyerang kita dengan kejam. Ya. Dia menyerang dengan begitu bengis. Karena pengkhianat itu sangat cerdas, mengubah air mukanya itu seperti orang yang polos, suci, kudus, tanpa celah noda dan dosa. Seperti itu. Tetapi ternyata dia menusuk dan menyerang kita dari belakang dengan sadis dan kejam. Ya. Dan saudara tahu, siapa yang mengkhianati Tuhan Yesus? Hampir semua muridnya. Kecuali Yohanes yang sampai di kayu salib. Karena memang ada hal yang sangat penting, rahasia yang sangat luar biasa di situ. Saya udah pernah kalau nggak salah sharing ke Ibu Sarah juga kalau nggak salah lewat WhatsApp yang panjang lebar itu kalau nggak salah ya. Ya. Tapi kita nggak bahas itu. Yang lainnya kabur, meninggalkan dia, kembali kepada masa lalunya semua. Nah, saudara dikasihi Tuhan, terlebih di sini Yudas. Jadi orang-orang yang mengkhianati kasih Allah itu sebenarnya bukan mereka yang secara terangan membencinya. Tetapi justru orang-orang terdekatnya sendiri yang sering berkata, I love you Jesus. Orang-orang yang berkhianat terhadap Tuhan bukan orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa yang ekstrim, tidak. Tapi justru orang-orang yang sering berkata, aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan.
Aku mengasihi Tuhan. Bahkan mereka yang selalu berjanji untuk terus mengasihi Tuhan dalam segala situasi kehidupan. Kalau kita lihat di pasal sebelumnya, di Injil Matius juga pasal 6 kalau nggak salah. Pasal 26. Di situ murid-muridnya berkata ketika ada seorang perempuan mengurapi Yesus dengan minyak yang mahal. Ngapain pemborosan itu katanya? Bukankah itu minyak yang mahal? Ya kita jual saja lalu bagikan itu ke orang miskin, canda. Fakir miskin katanya. Tapi Tuhan bilang, aku mengetahui pikiran mereka. Dan di ayat perikop selanjutnya, Yudas Iskariot kemudian menjual Yesus. Jadi ketika mereka para murid, khususnya Yudas seperti itu ya, mengatakan bahwa itu suatu hal yang sangat mahal, pemborosan, bukan karena dia punya hati untuk janda fakir miskin itu, tapi karena dia sudah cinta akan uang. Makanya ketika dia menjual Yesus, karena dia sudah mengikatkan cintanya kepada uang. Dia bendahara. Dia mengikatkan cintanya, hatinya dengan uang. Sehingga ketika dia menjual Yesus, itu satu hal yang menguntungkan buat dia. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang pengkhianatan, salah satu penyebab yang paling prinsip yang membuat seseorang mengkhianati kasih Allah sebenarnya terletak pada persepsi yang salah tentang siapa pribadi Allah itu. Ya. Sekali lagi saya ulangi. Alasan seseorang atau anak-anak Tuhan berkhianat atau mengkhianati kasih Kristus, kasih Allah, sebenarnya terletak pada pengenalannya atau persepsinya tentang siapa pribadi Allah itu. Jadi kalau seseorang sudah salah memahami tentang Allah itu, pribadi Kristus itu, dia pasti punya logika yang juga salah. Dia pasti punya paham yang salah. Dan dia juga pasti memiliki tindakan yang salah. Dan itu dosa. Ya. Segala sesuatu yang tidak tepat arah itu adalah dosa. Termasuk sebuah kesalahan. Ya. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, jadi ketika kita salah memahami atau keliru memahami tentang pribadi Allah, maka kita juga tidak akan pernah bisa memposisikan diri secara benar di hadapan Allah. Ya. Ketika kita tidak bisa memposisikan diri secara benar di hadapan Allah, maka selama itu juga hidup kita tidak akan pernah memuliakan Allah. Dan itulah pengkhianatan. Karena kita tidak pernah diciptakan untuk berkhianat terhadap Dia. Kita diciptakan untuk hidup melakukan apa yang Dia mau. Tetapi karena kita manusia telah terkontaminasi dengan dosa, maka manusia sangat rentan dengan pengkhianatan. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, karena itu kita harus ketahui, kenal betul di mana posisi kita. Apakah posisi kita ini sudah sungguh-sungguh mengenal Allah atau tidak? Nah, kalau saudara sadari seperti itu, atau engah ya, bahasanya seperti itu ya, saya selalu menekankan di Ekuan ini, betapa pentingnya kita mengenal Tuhan. Karena dengan kita mengenal Tuhan, kita dapat memposisikan diri secara benar di hadapan Allah, dan kita dapat memperlakukan Dia secara proporsional. Karena itulah kehidupan yang memuliakan Allah itu. Jadi kalau kita bilang, kita diciptakan untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Yes, pertanyaannya apa itu memuliakan Tuhan? Memuliakan Tuhan itu adalah hidup memperlakukan Dia secara tepat. Dan memposisikan diri secara benar di hadapan Allah. Itu kehidupan memuliakan Tuhan. Tapi bagaimana kita dapat memperlakukan Dia secara benar dan memposisikan diri secara benar di hadapan Allah kalau kita tidak mengenal Dia? Dan bagaimana mungkin kita mengenal Dia kalau kita tidak punya waktu khusus dengan Dia? Maka selalu saya bilang, di poin-poin saya, di penyampaian saya di Ekuan ini, miliki waktu khusus dengan Tuhan.
Karena dari situlah kita akan mengenal Dia lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi. Dan hanya orang-orang mengenal Tuhan yang benar-benar bisa memposisikan diri secara benar, dan dia tidak akan berkhianat terhadap Tuhannya. Amin. Nah, dan saudara tahu alasan yang paling logis kenapa murid-murid pada berkhianat. Ya, tadi mereka bilang sekalipun kami harus mati, kami rela. Tapi kenapa mereka berkhianat? Alasan yang paling logis kenapa mereka berkhianat dan meninggalkan Yesus, tentu karena mereka memiliki persepsi yang salah terhadap Yesus. Karena di dalam persepsi mereka, Yesus itu adalah Mesias secara politik yang dapat membebaskan mereka dari cengkraman Romawi. Menurut mereka, dalam paham teologi Yahudi mereka, keyahudian mereka, Yudaism, bahkan Yudaism sampai hari ini, kenapa mereka semua menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena kriterianya tidak cocok. Karena menurut mereka, Mesias itu memang anak manusia, tetapi dia harus bisa mengumpulkan semua bangsa-bangsa, semua orang-orang Israel, orang Yahudi yang berdiaspora itu, dan mendatangkan kedamaian bagi segala bangsa. Dan tidak akan pernah mati, dan tidak akan pernah kalah perang. Yesus justru berikan kalau ada orang tampar pipi pipi kiri, berikan juga pipi kananmu. Nggak bisa begitu orang Yahudi. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yesus ngajarnya justru tentang kasih. Itulah yang membuat mereka tidak terima. Memang Yesus sempat dicurigai sebagai Mesias. Tapi ternyata karena mati, mereka menolak. Karena tidak berhasil mengumpulkan orang Israel yang sudah berdiaspora, mereka menolak. Karena itu mereka masih berdoa sampai hari ini. Termasuk murid-murid pada saat itu. Di Kisah Para Rasul dicatat bahwa kalau nanti engkau sebagai raja, tolong posisikan saya di posisi mana, di posisi mana. Mereka masih mengurusi soal posisi di dalam sebuah kerajaan karena pikiran mereka kerajaan di dunia. Tapi Tuhan bilang, itu kuasa Bapa. Artinya itu hak Bapa dalam memposisikan semuanya itu. Dan bisa dikatakan mereka kecewa dengan jawaban itu. Tetapi puji Tuhan, setelah Roh Kudus turun atas mereka, mereka menjadi orang yang sangat berbeda sekali. Nanti kita akan bahas di poin terakhir. Jadi saudaraku, ketika kita salah persepsi, salah mengenal, atau salah memahami tentang Allah yang kita sembah, maka otomatis kita juga akan salah memposisikan diri secara benar di depan Tuhan. Itu sudah pasti. Bahkan ada banyak orang ya yang kecewa terhadap Tuhan. Kalau saudara tahu, saya hari-hari ini saya tahu sih, Gabriel juga tahu kalau saya cerita ini. Jadi ada orang ke gereja, mereka datang 3 orang. Oh, dengan begitu luar biasa. Saya ketika mereka sampai ke situ langsung tahu tak orang ini begini, orang ini begini. Tapi saya layani mereka bertiga. Mereka bercerita luar biasa, bahkan mereka berakting menangis di situ luar biasa. Tapi ketika saya pulang, saya bilang sama Gabriel, itu penipu, bertiga itu penipu, saya bilang gitu. Oh iya, kata Gabriel. Iya, itu Gabriel ada tuh. Oh iya, iya penipu, dan ternyata benar. Dan saya cerita juga sama istri. Seperti itu. Lalu saya bilang gini, nggak lama lagi akan ada orang berbeda dengan cerita yang yang mirip-mirip seperti itu. Karena komplotannya benar, datang lagi 4 orang. Waktu itu 3, datang 4 orang. Oh, datang dengan versi yang berbeda. Lalu kemudian saya juga tetap layani seperti itu. Ketika saya layani mereka di kantor. Oh, saya tahu ini komplotannya. Saya layani seperti itu. Ngobrol biasa seperti itu, pulang. Lalu kemudian saya bilang pasti ada lagi nih seperti itu.
Karena cerita yang tadi, oh anak saya tabrakan apa segala macam. Oh tabrakannya, apa yang patah, kakinya patah. Oh gitu. Ya, saya udah tahu tuh rentetan penipuan itu kan begitu ya, seperti itu. Ujungnya kan minta uang kan begitu kan. Lalu saya skip di situ. Dia nggak hubungi lagi, karena pagi-pagi dia pasti WA itu sama saya. WA muji saya apa segala macam. Wah, luar biasa lah. Tapi sedikit pun nggak keluar dari dompet saya. Bukan karena pelit, ya. Saya tidak pelit sebenarnya. Cuma karena kalau penipu saya nggak akan kasih. Karena itu nggak lolos, datang lagi lewat WA seperti itu. Dengan bilang, saya mau mengikut Yesus. Kalau ada orang yang mau bayar tempat tinggal buat saya, bilang itu. Karena saya dengan istri dan anak saya, wah ini mau diusir dari sini katanya. Saya pun tahu itu penipu. Saya balas biasa aja, karena biarin aja seperti saya ladeni ya. Cuman saya tahu dia pembohong. Besoknya datang lagi dia bilang, anak saya kecelakaan. Sama lagi dengan kemarin itu. Udah tahu, udah kebaca. Lalu dibilang, Pak, saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, asalkan ada yang mau menolong saya. Saya bilang, kalau Bapak mengikut Yesus dengan syarat seperti itu, saya bilang Bapak tidak perlu ikut Yesus. Bapak akan kecewa. Karena mengikut Yesus tidak segampang yang kau pikirkan. Mengikut Yesus itu mustahil. Mengikut Yesus itu mustahil. Yang membuat kamu tidak mustahil kalau Roh Kudus bekerja di dalam engkau. Selama tidak ada Roh Kudus dalam engkau akan mustahil bisa mengikuti dia. Tidak akan pernah bisa. Hanya orang-orang yang memiliki Roh Kudus yang bisa mengiring dia di dalam segala keadaan. Ada banyak orang kecewa ketika digituin. Dan kalau kita lihat juga pada kehidupan orang-orang Kristen yang memang sudah beragama Kristen, mereka pikir mengikut Yesus itu pasti segala satunya akan lancar jalan tol. Belum tentu. Kalau engkau disayang sama Tuhan, engkau akan digembleng sama dia. Wahyu mengatakan itu. Orang yang kukasihi akan kuhajar. Hajar situ itu berbicara dihajar berkali-kali. Ya. Jadi berbahagialah saudara dan saya yang ada di dalam sebuah perapian. Berbahagialah saudara yang ada dalam sebuah pergumulan hidup yang mungkin menurutmu berat. Bukan masalahmu yang berat, tapi berkat di dalam masalah itu yang terlalu banyak buat engkau. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita salah memahami tentang dia, kita pasti akan kecewa. Kalau kita hanya memahami bahwa, oh Tuhan penuh kasih, jadi kalau misalnya saya mau melakukan ini, dosa sekalipun sedikit, nggak apa-apa. Yang penting dia, kalau saya minta ampun, dia pasti ampuni saya. Kita akan kecewa sama Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan yang seperti itu. Buat Tuhan, dosa adalah dosa. Harus dihukum. Kebenaran yang kamu lakukan harus diberikan apresiasi. Itu Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita jangan berpikir bahwa mengikut Yesus seperti itu, hidup kita akan aman-aman saja, ya sudah semuanya akan baik-baik saja. Enggak. Justru kamu akan dibawa oleh rohnya sendiri, sama seperti Yesus Kristus dipimpin oleh roh sendiri untuk berhadapan dengan iblis itu. Kalau saudara baca baik-baik, setelah Yesus dibaptis, persis roh Allah menuntun dia ke padang gurun untuk berhadapan dengan iblis di situ. Disodorin. Saudara dan saya kalau benar-benar mengambil keputusan untuk percaya sama Yesus, jangan heran kalau hidupmu begitu banyak pergumulan. Karena hanya dengan cara itu imanmu dimurnikan. Tuhan tidak mau tahu, Tuhan hanya mau tahu, Tuhan hanya mau lihat imanmu dimurnikan setiap hari. Itu Tuhan kita. Jadi jangan saudara berpikir ngikut Tuhan tuh wow pasti asik, pasti enak. Amin. Bukan tidak enak. Tetapi Tuhan tidak menjamin bahwa tidak ada masalah. Tapi dia menjamin selama kamu bersama-sama dengan dia, kemenangan pasti selalu di pihak kita. Amin. Nah, saudaraku, mari kita melihat di sini ciri-ciri seorang pengkhianat itu. Yang pertama, ciri-ciri seorang pengkhianat itu, dia sering bersikap manis, tetapi hatinya bengis dan rakus. Ya. Ciri-ciri seorang pengkhianat itu, dia bersikap manis, tetapi hatinya bengis dan rakus. Ya. Nah, kalau kita lihat
Orang seperti kan orang yang punya muka dua ya, atau bermuka dua seperti itu ya. Ini kalau orang bermuka dua ketemu dengan orang yang cari muka ini cocok nih. Orang yang cari muka dengan orang yang bermuka dua cocok, klop tuh, dapat dia langsung. Luar biasa, kayaknya cocok jadi suami istri kayak gitu ya. Tapi janganlah nanti melahirkan keturunan-keturunan yang bermuka 5 lagi nanti ya. Janganlah. Sudah cukup huru-hara dunia ini, apalagi di Indonesia. Seperti itu ya. Kita doakan supaya orang-orang menikah dengan orang yang baik seperti itu ya, sehingga melahirkan keturunan-keturunan yang baik juga. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ciri seorang pengkhianat itu dia sering bersikap manis di depan kita, tapi hatinya bengis dan rakus. Nah, kalau kita lihat Matius 26 ayat 6 sampai 16. Iya, keren ya. Matius 26 ayat 6 sampai 16. Kalau kita lihat ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya dan membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Ayat 10 dikatakan begini. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku." Perhatikan di sini. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Maksudnya apa? Yesus tahu mereka tidak sedang memikirkan janda fakir miskin. Mereka memikirkan duit itu. Karena selama mereka mengikuti Yesus pada saat itu, mereka pengen tenar, mereka pengen dihargai, dihormati, mereka pengen viral, kira-kira seperti itu. Pengen dapat duit yang banyak. Tapi Tuhan Yesus mengetahui pikiran mereka. Makanya kalau kita lihat di ayat 14, 15, 16 bilang gini. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Wow. Mereka membayar 30 uang perak padanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Dia bilang gini, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Perhatikan baik-baik di sini. Dia yang selalu mengikuti Tuhan, dia yang pasti melayani Tuhan karena Tuhan bersama mereka siang dan malam. Tapi dia juga yang menyerahkan Yesus. Dia yang mengecap kasih karunia Tuhan, dia mengecap kebaikan Tuhan, tapi dia juga yang menyerahkan Yesus. Ini termasuk dia mewakili murid-muridnya. Cuman ini yang paling ekstrim. Murid-muridnya juga sama, oplak otaknya semua. Sebelum mereka dicurahkan oleh Roh Kudus di Kisah Para Rasul itu, semuanya otaknya sama warnanya semua. Duit, ketenaran, popularitas seperti itu semuanya. Pengen viral semua. Hanya karena Roh Kudus lah mereka bisa berubah semuanya. Jadi kita lihat di sini, seorang pengkhianat itu dia seringkali bersikap manis, hatinya bengis dan rakus. Yaitu para murid, khususnya di sini Yudas, Bapak Ibu. Yudas dia pasti orang yang bersikap manis. Makanya kalau kita lihat cerita dalam Alkitab itu, Yudas jarang diceritakan juga. Tetap itulah mungkin dia seorang pendiam, diam makan duit seperti itu ya. Diam dia pengkhianat. Ya. Dia pasti orang yang sangat manis. Karena pengkhianat seringkali bermuka manis. Hati bengis dan rakus. Itu yang pertama, ciri yang pertama. Ciri yang kedua, pengkhianat itu selalu cari aman. Betul ya? Selalu cari aman. Si orang pengkhianat itu tidak mau susah. Dia tidak akan pernah mau susah. Itu pengkhianat, itu ciri seorang pengkhianat itu. Dia akan selalu cari aman. Dia pengen hidupnya enak, semuanya terpenuhi keinginannya. Meskipun hak-hak sesamanya ditelan atau dikorbankan. Seorang pengkhianat. Banyak rumah tangga hancur. Bukan karena ulah setan ya. Tetapi karena ada ingin rasa aman. Ada keinginan rasa aman itu di sini yang begitu besar. Akhirnya halalkan segala cara. Sampai
janji pernikahan pun rela diobrak-abrik. Banyak anak muda yang hidupnya kemudian berantakan, bukan karena tidak memiliki skill. Mereka orang yang berskill yang luar biasa, tetapi karena cari aman. Akhirnya dia menganggap tubuhnya tidak berarti. Ya sudahlah. Yang penting bisa dapat duit dari sini. Banyak bisnis hancur. Bukan karena tidak memiliki relasi yang baik dengan orang-orang yang berada, yang bisa menolong. Tetapi karena cari aman. Jadi semuanya menghalalkan segala cara. Pada akhirnya hancur berantakan. Saya mau bilang begini, orang yang suka cari aman selamanya tidak akan pernah aman. Orang yang suka cari aman selamanya tidak akan pernah menjadi lebih baik. Orang yang suka cari aman selamanya tidak akan pernah bisa dipercaya oleh Tuhan. Ya. Orang yang suka cari aman tidak akan pernah aman hidupnya. Dan orang yang suka cari aman tidak akan pernah menjadi lebih baik ke depannya. Dan orang yang suka cari aman tidak akan pernah bisa dipercaya oleh Tuhan. Catat itu baik-baik. Dan yang ketiga, manipulatif. Ya. Orang yang memiliki spirit manipulatif ini, dia suka memutarbalikkan fakta dan berbohong. Ya. Ya. Bu, saya mau tanya, suami jujur nggak di rumah? Halo, ibu-ibu di sini, suami jujur nggak di rumah? Tidak. Jangan kencang-kencang, Bu. Ini masuk di YouTube ini. Kita berdoa supaya suaminya jangan dengar ya. Haleluya. Oke. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, banyak suami berkata, mam saya meeting ya seperti itu. Tapi meetingnya di tempat lain seperti itu, tempat berdoaan. Ada ya kayak gitu ya. Meetingnya di hotel, check in. Meeting sampai kapan? Mungkin kayaknya pulang malam jadi nggak sempat pulang, jadi udahlah nginap di rumah teman. Wah. Ternyata sama si kuntilanak. Nah, saya mau tanya, Pak, istri jujur nggak di rumah? Ayo, bawa bapak di sini, ada bapak di sini nggak? Saya doang kali. Oh ya, Pak Aryo. Kami berdua. Ya. Ya kadang-kala istri bilang mau bayar SPP anak, tapi ternyata mau bayar COD barang ya. Biasa kan gitu. Biasa gitu istri ya. Katanya mau bayar COD, bayar apa namanya? Bayar SPP anak atau mau ke pasar seperti itu. Mau beli daging kah, beli apa seperti itu. Tapi ternyata COD barang. Biasa ibu-ibu seperti itu. Nggak apa-apa, Pak. Kita harus bersikap lebih jantan, lebih laki seperti itu ya. Jadi ketika istri minta seperti itu, kita harus laki. Dia kurang kasih, dia kurang kasih, dia kurang kasih seperti itu. Ya kan, Pak? Mantap. Mantap. Harus seperti itu. Gaspol terus. Tapi saya percaya jarang yang seperti itu. Tapi di Ekuan sini banyak. Bapak-bapak di sini semuanya orang banyak duit di sini, banyak berkat di sini, istrinya sejahtera semua. Amin ya. Amin dulu aja nggak apa-apa. Nangkap dengan iman, sekalipun belum jadi kenyataan. Siapa tahu ya kan? Oke. Nah, saudaraku, spirit manipulatif ini, kalau saudara mau tahu, ini sebenarnya spirit dari iblis. Bagian dari roh jahat. Kalau kita baca di dalam Kejadian 3 ayat 1-5 dikatakan begini, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Bayangin. Lalu kita langsung baca di ayat keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Padahal di pasal 1, Kejadian pasal 1 ayat 17, pasal 2 ayat 17 kalau nggak salah. Kejadian pasal 2 ayat 17 dikatakan gini. Pada saat kamu makan buah itu, kamu pasti mati. Tapi iblis datang ke sini dengan roh manipulatifnya, dibilang sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Wow. Jadi saya mau bilang gini, orang yang hidupnya manipulatif, dengarkan baik.
adalah orang yang menghidupi karakter iblis. Ya. Orang yang hidupnya manipulatif seperti itu adalah orang yang menghidupi karakter iblis. Dan orang yang menghidupi karakter iblis di dalamnya tidak punya kasih. Orang yang tidak punya kasih di dalam tidak ada Tuhan di dalamnya. Karena gelap dengan terang tidak akan pernah bisa bersatu. Dan saya berdoa kita dijauhkan dari roh-roh ini. Ya. Roh pengkhianat ini saya berdoa tidak dalam rumah tangga kita, tidak dalam hubungan kita, tidak ada di dalam aspek kehidupan kita. Saya menolaknya saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dihancurkan saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudaraku, bagaimana agar kita bisa setia di dalam mengiring Tuhan? Kalau tadi kita berbicara tentang ciri-ciri pengkhianat, nah bagaimana kita dapat setia dalam mengiring Tuhan? Artinya kita tidak berkhianat kepada Dia. Yang pertama saya catat di sini, ingat kasih-Nya kepada kita. Dalam Yohanes 3:16 dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Dikatakan Dia mengorbankan anaknya karena kasih-Nya kepada saudara dan saya, kepada dunia di sini. Dunia di situ itu dalam kurung itu orang berdosa. Siapa yang tidak berdosa? Semua kita orang berdosa. Karena itu Dia datang menyelamatkan kita orang berdosa itu. Dan kita sudah diselamatkan karena Dia. Jadi saudaraku, bagaimana agar kita tetap setia mengiring Tuhan, artinya tidak berkhianat terhadap Dia? Ingat kasih-Nya kepada kita. Kalau bukan Tuhan yang menyerahkan nyawanya kepada saudara dan saya adalah orang yang berjalan menuju kebinasaan kekal. Kalau bukan karena kuasa kebangkitannya, kalau bukan karena kuasa salibnya, kalau bukan karena kuasa darahnya yang telah dicurahkan bagi kita, saudara dan saya adalah orang yang pasti binasa ujungnya. Karena itu, agar kita tetap setia dalam mengiring Tuhan, ingat kasih-Nya. Sama-sama katakan, ingat kasih-Nya. Haleluya. Yang kedua, agar kita tetap setia dalam mengiring Tuhan, sadari bahwa hidup ini milik Tuhan yang harus dikembalikan untuk kemuliaan namanya. Sadari bahwa hidup saudara dan saya bukan milikmu, tapi milik Dia yang harus dikembalikan untuk kemuliaan namanya. Amin. Kalau kita buka dalam Matius 22 ayat 19 sampai 22. Matius 22 ayat 19 sampai 22. Dikatakan begini. Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia berkata kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan menjawab dengan jawaban yang begitu luar biasa. Dia bilang, gambar siapa ini? Gambar Kaisar. Kalau di situ ada terletak gambar Kaisar, kembalikan kepada Kaisar. Tuhan bilang, di mana letak gambar Allah itu? Di dalam dirimu dan diriku. Karena itu, dirimu dan diriku yang adalah gambar Allah, kembalikan kepada Dia itu. Di dalam diri kita bukan gambaran dunia. Hidup kita inilah gambar dan rupa Allah. Karena itu kembalikan semuanya untuk Allah. Karena itu bagaimana agar kita tetap setia dalam mengiring Tuhan. Sadari bahwa hidup ini milik Tuhan dan harus dikembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Amin. Dan dalam Roma 11 ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi hidup ini bukan soal apa yang kamu mau. Karena hidup ini bukan milikmu. Bukan milikku. Hidup ini soal apa yang Tuhan mau. Karena hidup ini milik Dia, bukan milik kita. Kita tidak berhak sedikit pun atas diri kita. Karena kita tidak pernah menebus diri kita sendiri. Dia yang telah menebus kita dengan darahnya. Karena itu Dia yang berhak atas hidup kita.
Amin. Haleluya. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana agar kita tetap setia dalam mengiring Tuhan? Yang pertama tadi saya catat di sini. Ingat kasih-Nya. Dan yang kedua, sadari bahwa hidup ini milik Tuhan yang harus dikembalikan untuk hormat kemuliaan bagi namanya. Dan yang ketiga, berdoa memohon kekuatan dan perlindungan Allah. Iya. Agar kita tetap setia dalam mengiring Tuhan, kita harus berdoa memohon kekuatan daripadanya. Kita adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Kita masih memiliki sisi-sisi kelemahan dalam kehidupan kita. Yang kemungkinan besar kita bisa jatuh dalam dosa dari semua pintu-pintu itu. Karena itu, saudara dan saya yang masih memiliki kelemahan itu, butuh perlindungan dari Allah, butuh kekuatan dari Tuhan, butuh Tuhan dan Roh-Nya di dalam hidup kita. Ya, semua kita butuh Tuhan. Orang yang merasa tidak membutuhkan Tuhan, buat saya itu sama dengan iblis. Karena hanya iblis yang merasa bahwa dia tidak membutuhkan Tuhan. Dia merasa bahwa dia bisa jadi Tuhan. Itu hanya iblis. Dan mungkin saudara berkata bahwa enggak, saya butuh Tuhan kok. Pertanyaan saya, coba cek hidupmu. Kamu benar nggak bergantung sama dia atau hanya pikiranmu saja berkata seperti itu? Karena orang yang merasa membutuhkan Tuhan, dia pasti memiliki waktu khusus dengan Tuhan. Dia pasti selalu datang kepada Tuhan. Dia pasti selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Karena dia tahu dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Buktikan itu Bapak Ibu. Jangan hanya ngomong-ngomong doang. Makanya selalu saya bilang, curigai dirimu. Jangan sampai kamu hanya sedang menghayal bahwa kamu, ya aku butuh Tuhan kok, aku sadar kok dan aku melakukan itu. Lihat dirimu, pergokin dirimu sendiri. Benar nggak itu kamu lakukan? Termasuk saya yang berbicara ini Bapak Ibu. Jangan sampai kita hanya merasa membutuhkan Tuhan, tapi kita tidak pernah benar-benar membutuhkan Tuhan. Yang dibuktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mungkin bekerja, bangun pagi, mandi, kantor, pulang kantor, udah istirahat. Kita tidak pernah memiliki waktu khusus dengan dia. Dan memang kita aman-aman saja seperti itu. Ya tetap sehat mungkin. Tetapi ingat, ketika Tuhan Yesus datang, baru kamu menyesal. Dan ketika Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu, maka uang kamu yang banyak itu, mobil kamu yang mewah, rumah kamu mewah, tidak akan ada artinya lagi. Di situ kamu akan merengek sama Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah berkata, aku tidak mengenal kamu, itu sudah tidak ada solusi lagi untuk kamu diselamatkan. Tidak ada lagi. Karena itu, selagi masih ada kesempatan hari ini, mari koreksi dirimu lagi. Apakah engkau benar-benar membutuhkan Tuhan atau tidak? Dan saudara tahu, di dalam segala gerak-gerik hidup kita, kita membutuhkan Tuhan. Pertanyaan saya, untuk melihat kita butuh Tuhan nggak? Butuh Tuhan. Kita berjalan butuh Tuhan nggak? Butuh Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu butuh Tuhan nggak? Yes. Kenapa kita bilang kita butuh Tuhan? Karena hidup ini punya Dia, bukan punya kita. Jadi dalam segala sesuatunya, kita butuh Tuhan. Mungkin saudara akan berkata bahwa, kalau saya jalan, masa butuh Tuhan? Ya butuh kaki dong. Kalau kamu berpikir tentang hidup ini bukan milik Tuhan, kamu bisa menjawab seperti itu. Tapi kalau kamu sadar betul bahwa hidup ini milik Dia, berjalan, melihat, bergerak, melakukan hal kecil apapun, kamu tahu bahwa kamu butuh Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi saudaraku, semua kita membutuhkan kekuatan dan pertolongan dari Allah. Dan ingat, hanya iblis yang merasa tidak membutuhkan Tuhan. Kamu bukan iblis, saya bukan iblis. Kita semua bukan iblis. Kita semua butuh Tuhan, amin. Ya. Nah saudaraku dikasihi Tuhan, saya simpulkan bahwa ternyata orang yang mengkhianati Tuhan itu bukan orang-orang yang membenci Dia secara terang-terangan. Tapi justru mereka yang selalu dekat dengan Dia, yang selalu berkata, aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Bahkan yang selalu berkata, aku mengasihi Tuhan. Koreksi pengenalanmu akan Tuhan. Jangan sampai kita hanya bilang, aku mengenal Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Tapi ternyata di bagian-bagian lain, di saat-saat kejepit, kamu ternyata berkhianat terhadap Dia. Ya.
Di saat-saat kita terjepit, di saat-saat yang genting itu, disitulah kamu menentukan pilihanmu. Kamu mau tetap setia atau berkhianat. Lihat responsmu ketika kamu ada di saat-saat kamu mungkin di ujung tanduk, mungkin dalam rumah tanggamu kah, mungkin dalam finansialmu kah, mungkin dalam apapun. Disitulah kamu diuji. Kamu berkhianat atau kamu tetap taat dan setia kepada Dia. Amin. Dan saudara tahu, orang-orang yang mengkhianati kasih Allah, dengarkan ini baik-baik. Orang yang mengkhianati kasih Allah itu bisa saja merasa dirinya seorang yang dekat dengan Allah. Bisa saja seorang yang merasa bahwa, ya aku hidup baik-baik saja. Ya. Tetapi asal saudara tahu, orang yang mengkhianati kasih Allah itu, ketika Tuhan Yesus datang, di situ baru dia sadar, ternyata hidupnya jauh dari Tuhan. Dia hanya merasa diri dekat dengan Tuhan. Karena iblis itu pintar mengelabui. Ya. Kamu ke gereja nggak masalah, kamu rajin mungkin baca Alkitab tidak masalah. Tapi iblis akan menawarkan sebuah spirit pengkhianatan kepada kamu untuk kamu tidak melakukan firman yang kamu baca itu. Jadi pengkhianatan, jangan saudara berpikir bahwa hanya berkhianat itu berarti pindah agama, enggak. Ketika kamu tidak melakukan firman yang kamu baca, itu berkhianat terhadap Dia. Kenapa saya bilang berkhianat? Karena kamu dan saya sudah ditebus untuk Dia. Jadi ketika kamu tidak melakukan apa yang Dia kehendaki, kamu berkhianat terhadap Dia. Saya berkhianat terhadap Dia. Kita semua berkhianat terhadap Dia. Saudara diselamatkan untuk melakukan firman-Nya. Saudara diselamatkan untuk kemuliaan namanya. Karena itu ketika kita melakukan sesuatu yang tidak memuliakan namanya, tidak melakukan firman-Nya, kita sedang berkhianat. Satu hal lagi, yang terakhir, yang saudara perlu tahu, kita semua di sini, mental berkhianat itu terletak di mana? Mental berkhianat itu terletak pada keinginan kita. Ya. Mental untuk berkhianat itu di mana? Ada di sini, ada di keinginan kita. Ingin dihargai, ingin dihormati, ingin dipuja, ingin diakui, dan seterusnya. Terletak di sini, di keinginan kita. Karena itu, dengarkan baik teman-teman atau bapak ibu yang ada di Ekuan ini. Saya mau bilang, penuhi keinginan kita, keinginan bapak ibu kita semua dengan satu pribadi saja. Dengarkan baik-baik. Penuhi keinginanmu hanya dengan satu pribadi saja. Karena mental berkhianat itu terletak pada keinginan kita. Karena itu, penuhi keinginan kita hanya dengan satu pribadi saja. Yesus Kristus namanya. Sehingga apapun yang kita lakukan, semuanya hanya untuk kemuliaan namanya. Kita tidak lagi mencari keuntungan bagi diri sendiri dan berkhianat. Kita tidak mencari kemuliaan bagi diri sendiri. Tapi kita persembahkan semuanya hanya untuk kemuliaan namanya. Taruh pada keinginanmu satu pribadi itu, Yesus Kristus. Ketika kamu taruh di sini pribadi yang namanya Tuhan Yesus Kristus itu, maka segala sesuatu yang kamu lakukan hanya untuk Dia, dan bagi Dialah segala hormat dan kemuliaan itu. Amin. Pertanyaan saya, di mana kamu posisikan Tuhan? Di tokomu kan? Agar tokomu ramai? Di dompetmu kah? Agar dompetmu terisi uang terus? Perhatikan baik-baik. Taruh di sini di keinginanmu saja. Jangan pakai Tuhan sebagai password untuk hidupmu berfoya-foya. Tuhan lebih sanggup melakukan itu. Tetapi lakukan dulu keinginannya. Lakukan dulu kehendaknya. Karena untuk itu engkau dan saya ditebus. Amin. Jadi saudaraku, penuhi keinginan kita hanya dengan satu pribadi itu. Yaitu Kristus itu sendiri. Sehingga segala sesuatu yang Bapak Ibu dan saya lakukan semuanya hanya untuk Dia yang adalah keinginan kita, yang adalah kehendaknya di dalam kita ini. Yang mengerti katakan amin. Bukan berarti saudara tidak perlu dihargai. Kalau orang menghargaimu, puji Tuhan, terima kasih. Tapi kalau orang tidak menghargaimu, tidak perlu marah dan tidak perlu merasa harus dihargai. Tuhan sudah menghargaimu lebih dari cukup.
Tuhan bilang engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihi engkau. Dan Tuhan tidak memandang dosamu, tapi Dia memandang kepada rohnya yang ada padamu. Sehingga sebesar apapun dosa yang kamu lakukan, di matanya kamu tetap anaknya. Itulah Tuhan kita. Karena itu tidak perlu harus dihargai, tidak perlu harus dihormati, dipuji, dan diakui. Cukup kita melakukan firman-Nya. Maka saya bilang gini, tunggu waktunya. Ketika Tuhan datang, kebahagiaanmu akan melimpah dari situ dan kekal untuk selama-lamanya. Jadi jangan memiliki spirit pengkhianat, ya. Jangan hanya berwajah manis tapi hati bengis dan rakus. Jangan suka cari aman. Ya, karena orang yang suka cari aman tidak akan pernah bisa dipercayakan dan tidak akan pernah bisa aman. Ya. Dan jangan manipulatif. Supaya hidupmu diberkati, jangan manipulatif. Apa adanya, jujur apa adanya, melakukan kehendak Tuhan apa adanya. Dan Tuhan akan melimpahkan berkat kepada kita. Dan agar kita tetap setia kepada Tuhan, ingat kasih-Nya. Dan sadari bahwa hidup ini milik Dia yang harus dikembalikan untuk hormat kemuliaan bagi namanya. Dan yang terakhir, tadi saya bilang, untuk kita semua, bahwa berdoa mohon kekuatan dan perlindungan dari Tuhan. Karena kita membutuhkan Dia. Tanpa rohnya, tanpa kuasanya, tanpa kekuatannya, tanpa Dia, kita tidak akan pernah bisa di dalam semuanya itu. Karena itu kita butuh Tuhan. Amin. Yang butuh Tuhan katakan amin. Haleluya. Tundukkan kepalamu. Haleluya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat segala kebaikan dan kasih karunia-Mu. Hamba bersyukur, hamba berterima kasih. Engkau Allah yang telah menyelamatkan kami, Engkau Allah yang telah menyucikan, menguduskan kami dari setiap kesalahan dan dosa kami. Engkau telah menebus kami. Bapa di surga, biarlah kami terus ditopang oleh Roh-Mu yang kudus di dalam segala kelemahan kami. Agar kami tetap muliakan nama-Mu di dalam segala aspek kehidupan kami. Tuhan tolong kami semua. Bahkan firman yang telah kami dengar ini, bila boleh tertanam dalam hati kami dan berbuah lebat dalam hidup kami. Tuhan tolong kami, agar kami tidak menjadi orang percaya yang berkhianat. Tapi biarlah kami memiliki roh yang tetap setia mengiringmu dalam segala keadaan dan kondisi hidup kami. Sekalipun kami harus jalan dalam lembah kekelaman, biarlah kami tetap setia, karena Tuhan berikan kekuatan kepada kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Roh-Mu. Kami butuh pertolongan-Mu. Tuntun kami selalu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini juga Tuhan, kami akan beri persembahan. Biarlah Engkau Allah yang memberkati setiap kami. Dan biarlah banyak orang terlayani, nama-Mu dipermuliakan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Boleh putar video yang kemarin. Oke, sebentar, Pastor.
Baik, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat bersama Bapak Ibu semua. Dan saya berdoa kiranya Tuhanlah yang balas semua kebaikan dan kemurahan hati Bapak Ibu semua. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Baik Bapak Ibu, boleh tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kasih karunia-Mu. Terima kasih buat malam hari ini. Malam yang dahsyat, malam yang luar biasa. Kami boleh dijamah, diingatkan, dikuatkan, dituntun, digembalakan. Dan semua karena anugerah-Mu Tuhan. Saat ini hamba berdoa, hamba-hamba-Mu yang hadir di Ekuan ini. Engkau Allah yang menolong mereka, sebab Engkau sumber pertolongan, sumber kesembuhan, sumber kuasa, dan sumber segala sesuatu yang baik dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, Engkau memberkati mereka. Berkati rumah tangga pernikahan mereka. Biarlah Tuhan anugerahkan cinta-Mu, kemesraan-Mu, perlindungan dan keselamatan daripada-Mu Tuhan nyatakan. Ada rekonsiliasi antara hati suami dan istri yang dipisahkan oleh berbagai macam problema kehidupan. Ada rekonsiliasi surgawi. Sehingga mereka boleh kembali saling mengasihi, saling cintai satu dengan lain. Antara hati orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Ada rekonsiliasi surgawi dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berkati finansial mereka. Usaha pekerjaan mereka diberkati. Apapun nama, toko, usaha, PT ataupun yang mereka punya. Usaha pekerjaan mereka. Engkau berkati berlimpah dalam nama Yesus Kristus. Apapun berita-berita yang kami dengar tentang ekonomi di Indonesia guncang, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami tahu, kami dipelihara oleh Tuhan. Kami tidak mau tahu tentang semuanya itu, sebab yang kami tahu Allah kami, sumber berkat kami, yang akan senantiasa memelihara kami dalam nama Yesus Kristus. Hamba berdoa juga buat mereka yang sakit, apapun nama sakit penyakit yang ada pada tubuhmu, jenisnya. Demi nama Yesus Kristus, jadilah engkau sembuh. Jadilah engkau sembuh dalam nama Yesus Kristus. Sakit penyakit yang dikibatkan oleh roh-roh jahat, dalam nama Yesus Kristus saat ini, engkau telah dilepaskan, dibebaskan oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Yes, engkau sudah dilepaskan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah menanggungnya. In Jesus' name. Dalam nama Yesus Kristus. Karena mau berdoa. Segala serangan-serangan apapun yang ada dalam mimpi. Serangan-serangan di alam roh. Saat ini kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bu. Hingga setiap malamnya. Dalam nama Yesus Kristus, boleh tidur dengan nyenyak. Tidak ada gangguan-gangguan, serangan-serangan kuasa roh jahat dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, diberkatilah pendidikan anak-anak-Mu yang ada di sini. Mereka yang masih menempuh pendidikan, Tuhan berkati dalam nama Yesus Kristus. Berikan semangat dan sukacita sehingga mereka boleh menyelesaikan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Dan hamba-hamba-Mu yang menantikan mujizat apapun daripada-Mu, berikan kesetiaan, kesabaran, ketaatan pada mereka. Dan hamba percaya, orang yang sentiasa sabar, taat, dan setia, pasti akan diberkati Tuhan. Tuhan akan melimpahkan dan Tuhan akan menunjukkan berkat-Nya kepadamu. Taat dan setia saja. Tuhan akan menolong engkau, Tuhan akan memberkati engkau. Sehingga apa yang kau imani diubahkan menjadi kesaksian dalam kehidupanmu. Sehingga apa yang kau imani terjadi padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih. Hamba berdoa, jika ada di antara mereka yang saat ini ada di Ekuan, yang ingin mendoakan buat orang-orang mereka kasihi, siapapun, orang yang mungkin ada di pikiran mereka, yang ada di list doa mereka, hamba berdoa mengangkat tangan Bapa, bermurah hatilah, jamalah, sembuhkan. Engkau yang melepaskan, membebaskan. Engkau yang menyembuhkan. Engkau yang menolong. Engkau yang berhak memberkatinya. Bermurah hatilah.
sembuhkanlah, lepaskanlah, berkatilah dalam nama Yesus Kristus. Tuntun dan terus pelihara di dalam nama Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Biarlah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan bagi namamu saja. Terpujilah Engkau Tuhanku selama-lamanya. Bapa di surga, terima kasih. Aku mengucap syukur padamu, dan saat ini kami akan berpisah. Kami akan kembali ke beraktivitas kami. Atau mungkin ada yang lanjut tidur. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Dan malam hari ini bila kami boleh jaga dan dibentengi oleh kuasa saudaramu. Rumah, tanah, tempat di mana kami tinggal, kamar kami, ada tanda salib Kristus di ambang atas pintu. Terlebih di pintu hati kami ada perlindungan dan keselamatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Dan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu berkat keselamatan dan tuntunan dari Roh-Nya yang kudus. Menyertai engkau, melindungi dan mengembalakan hidupmu. Dari saat sekarang hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kami telah menerima berkat daripadamu Bapa. Yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kita foto dulu ya, boleh ya? Mas, sebentar ya. Mana saya? Foto Shalom, Pastor. God bless you, Pastor. Tuhan berkati Ibu Popi. Tuhan berkati, Pastor. God bless ya. Kita Shalom. foto dulu ya. Dan Abigail, Tuhan berkati. Kita foto dulu. Kita foto dulu ya, oke. Dibuka kameranya. Sudah siap? Ibu Dia, Ibu Mercy, Bapak Ibu Agustinus. Oke, kita mulai ya. Kita foto 1, 2, 3. Lagi yang mau ganti gaya. 1, 2, 3. Oke. Oke, baik. Ibu Sarah, Pak Aryo, Tuhan berkati ya. Terima kasih, Pastor. Terima kasih semua. God Ibu bless. Merlina, Tuhan berkati. Ya. Ibu Sita, Tuhan berkati. Pak Togar, Ya, Bapak Tuhan berkati Bapak. makasih Pak. Ya, Sehat selalu buat Bapak ya. ya Pak, makasih Pak. Ibu Dia, tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan Amin. mengasihimu. Amin. Terima Ibu Ika, Tuhan berkati selalu, Tuhan urapi selalu ya Ibu Ika ya. Mercy, Amin. semangat, terus kerjanya Tuhan memberkati selalu di sana. Kuliahnya selalu dahsyat. Saya Ibu Mercy, Pastor. Ibunya Ruth. Oh my God, saya pikir Mercy yang dari NTT bukan ya? Maaf, maaf. Bukan. Iya, sama-sama. Puji Tuhan bisa ikut memberkati Pastor. Terima kasih. Oh, Sampai Ibu ketemu. Mercy, Ibu Mercy. Ya, Oh Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Ibu Mercy. Titip salam buat Ruth ya. Wah, Tuhan berkati Ibu. ya, puji Sehat selalu, Tuhan. Tuhan berkati. Ibu Rania, Ibu Nia, Tuhan berkati Nia. Haleluya. Siapa lagi di sini yang belum disebut ya? Pak Agustinus, Tuhan berkati Ibu dengan Bapak dengan suami, Bapak dengan istri. maksud